Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, apakah semuanya sudah pada sarapan pagi ini? Alhamdulillah, kita harus selalu sarapan sebelum memulai aktivitas agar badan kita sehat, kuat, dan tentunya semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Coba ibu mau cek semangat kalian. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, pinter. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ibu mau cek kehadiran kalian. Coba kalian lihat teman kalian, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang belum hadir? Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Semuanya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, kita nyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu yuk, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Oke, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Oke, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, ibu akan memperlihatkan kalian gambar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, di gambar tersebut ada gambar apa? Benar sekali, ada gambar beberapa anak sedang menjenguk temannya yang sedang sakit, kemudian ada gambar dua orang anak sedang merawat tumbuhan, dan yang terakhir ada seorang anak yang sedang membantu temannya. Nah, sikap-sikap yang demikian seperti tolong-menolong, ikhlas, gigih, dan berani merupakan sikap-sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk meneladani perjuangan mereka, kita bisa menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran ke-1. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, para pahlawan kita sangat berjasa terhadap kehidupan bangsa dan negara kita sampai saat ini. Perjuangan para pahlawan sudah ada sejak zaman dahulu, yakni sejak zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, selanjutnya ibu akan menampilkan teks bacaan non-fiksi yang berkaitan dengan tokoh penting pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta peninggalannya. Nah, sebelumnya, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks bacaan non-fiksi? Oke, teks bacaan non-fiksi adalah sebuah bentuk karangan atau tulisan yang bersifat faktual dan informatif. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama membaca teks bacaan non-fiksi tersebut dengan judul Raja Purnawarman Panji Segala Raja, yang dapat juga kalian baca pada buku tema halaman 2. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan non-fiksi yang telah kalian baca, tentunya di dalamnya memuat informasi-informasi penting yang dapat kalian temukan. Informasi-informasi penting tersebut dapat kalian temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di antaranya yang pertama yaitu, tuliskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Seperti yang kita ketahui, perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman diantaranya yaitu membangun saluran Gomati dengan menggunakan aliran dari Sungai Citarum untuk memperlancar saluran air ke seluruh daerah kerajaan dan mempermudah rakyatnya yang bermata pencaharian petani. Kemudian ada keberaniannya dalam memimpin pasukan angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara, dan perjuangan yang selanjutnya yaitu memperbaiki aliran Sungai Gangga yang berada di Cirebon dan memperlancar jalur Sungai Cupu. Selanjutnya pertanyaannya yaitu, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman diantaranya yaitu ada berani, kemudian pantang menyerah, dan juga rela berkorban.
Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawabannya tentunya rakyat Kerajaan Tarumanegara merasa senang atas kebaikan dan kepedulian dari rajanya, yaitu Raja Purnawarman dalam mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keempat yaitu, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara apabila rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Tentunya jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara akan sengsara. Dan yang terakhir pertanyaannya yaitu, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan tentunya menggunakan ejaan yang benar. Nah, untuk soal selanjutnya kalian bisa mengerjakan pada lembar kerja peserta didik kalian. Anak-anak, Raja Purnawarman tadi merupakan salah satu tokoh penting pada masa kerajaan. Nah, pada masa kerajaan tentunya kita memiliki banyak sekali tokoh. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh pemimpin kerajaan yang juga tentunya memiliki sikap kepahlawanan dan berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut juga memiliki peninggalan-peninggalan, di antaranya ada peninggalan candi, arca, maupun tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, tugas kalian selanjutnya yaitu carilah informasi mengenai perjuangan serta sikap kepahlawanan dan peninggalan-peninggalan yang telah para tokoh wariskan terhadap bangsa kita. Kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan kalian dapat mendiskusikannya. Kemudian untuk mencari informasi tersebut, kalian juga bisa dengan membaca buku atau mencari informasi dari sumber lain. Kemudian kalian dapat membuat bagan atau peta pikiran yang memuat informasi tersebut. Peta pikiran yang kalian buat juga dapat kalian kreasikan. Oke, selanjutnya ibu akan memperlihatkan kalian gambar Dayu. Perhatikan gambar berikut. Nah, terlihat Dayu sedang merenung dan memikirkan perjuangan yang telah dilakukan oleh para tokoh, di antaranya yaitu oleh tokoh Raja Purnawarman. Dayu sangat mengaguminya. Nah, sambil terus berpikir, Dayu memandangi wajahnya yang terpantul pada kolam air. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya pada kolam air? Atau kalian juga sering melakukan hal tersebut? Oke, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video berikut ini. Hal tersebut terjadi karena air kolam dapat memantulkan cahaya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Pernahkah kalian melewati jalanan yang sangat gelap, di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan atau senter. Saat lampu menyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan juga terlihat jelas. Hal tersebut terjadi karena adanya cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat melalui mata. Cahaya selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya seperti matahari, lampu, dan api. Sifat-sifat cahaya terbagi menjadi 4, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita buktikan melalui contoh peristiwa ketika cahaya matahari masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman melihat berkas cahaya yang lurus dan tidak bengkok kan? Nah, contoh lainnya yaitu ketika kita menggunakan lampu kendaraan dan melihat lampu mercusuar. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus tetapi membentuk bayangan. Contoh cahaya menembus benda bening yaitu kaca jendela yang terkena sinar matahari. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan terbagi menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Contohnya seperti cermin.
Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang, contohnya seperti kolam air. Sifat yang terakhir yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya terjadi ketika arah lambat dibelokkan, contohnya yaitu kolam air yang jernih, terlihat dangkal, dan pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Nah, itu dia pembahasan kali ini mengenai sifat-sifat cahaya. Sekarang, ayo kita buktikan bersama-sama dengan melakukan sebuah eksperimen bersama teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan, ternyata kolam bisa memantulkan cahaya. Cahaya sendiri juga memiliki sifat-sifat yang dapat kalian buktikan sendiri dengan melakukan percobaan dan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Nah, langkah-langkah untuk melakukan percobaan tersebut diantaranya yang pertama, untuk membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Kemudian, untuk membuktikan cahaya dapat menembus benda bening, kalian dapat melakukannya dengan langkah-langkah berikut ini. Selanjutnya, untuk membuktikan cahaya dapat dipantulkan, kalian dapat melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, yaitu kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian buat laporan hasil percobaan seperti yang ada pada lembar kerja. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar apa saja? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar mengenai yang pertama sikap-sikap kepahlawanan, kemudian belajar mengenai teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, kemudian tokoh-tokoh penting serta peninggalannya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, dan yang terakhir, kita telah belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita harus tolong-menolong antar sesama seperti yang telah dilakukan oleh para pahlawan dan raja-raja terdahulu agar tercipta rasa persatuan dan kesatuan sehingga hidup kita akan menjadi aman, tentram, dan juga damai. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada lembar kerja. Kemudian mempersiapkan diri kalian untuk lebih siap lagi belajar pada pertemuan selanjutnya. Oke, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.